Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kita ini lama nggak ketemu. Iya Pak, lama, lumayan lama Pak ya. Iya. Sekitaran 3 tahun lebih Pak ya. Iya. Tapi dari beberapa video yang saya lihat itu saya sampai ingin bertemu sama Bapak karena sedikit banyak ada hal yang perlu saya tanyakan ke Bapak mengenai ya ini realita Pak ya. Iya. Realita pada zaman yang dikatakan zaman yang milenial ya. Terus penuh dengan teknologi baru. Ini menarik kayaknya Pak, saya tanyakan ke Bapak. Dulu itu Pak ya, dulu ketika saya kuliah, saya pernah kuliah dulu Pak. Sampai sekarang di dunia kerja, saya temui itu ada beberapa mahasiswa dan teman-teman kerja. Itu mereka ketika ada yang menjelaskan di depan gitu Pak. Menjelaskan di depan, misal kayak dosen kalau di kampus, kalau di dunia kerja itu mungkin supervisor gitu ya. Dia menanyakan apa yang mereka jelaskan terhadap karyawan ataupun ke mahasiswa itu. Dan mahasiswa rata-rata itu menjawab paham. Bahkan ada yang nggak menjawab dan ada yang bertanya Pak. Nah, ini kan sudah aneka ragam orang kayak gitu. Lah, ini yang menarik ketika ada orang yang menjawab paham atau mahasiswa ataupun karyawan yang setelah dijelaskan sama supervisornya atau dosennya itu ditanyakan, gimana? Kamu paham? Paham. Coba, apa maksudnya gitu kan? Nah itu kadang mereka nggak bisa menjelaskan Pak. Itu apa termasuk orang yang menutupi aibnya, aibnya sendiri karena kasihan dosen mungkin ataupun dia takut ketahuan kalau dia nggak mudah mencerna apa yang dijelaskan orang. Itu masuk tipikal seperti itu atau dia itu masuk pada tipikal orang yang paham tapi tidak bisa menguraikan kembali kayak gitu. Ini yang sering terjadi gitu Pak, yang saya alami kayak gitu ataupun yang saya temui gitu kan Pak ya. Mungkin itu saja dulu Pak ya. Selebihnya nanti ngalir lah. Iya. Itu ya apa? Bisa faktornya semua yang sampean sampaikan tadi. Cuman landasannya, keberangkatannya itu terdiri dari berbagai faktor. Jadi ada karena kepengaruh kultur tertentu, sehingga kalau banyak bertanya itu kesannya kurang baik. Ada kesan begitu ya. Ada ini terkait dengan landasan kultural. Misalnya kayak saya ini orang desa awalnya. Orang di desa itu kalau misalnya diam, nggak banyak bertanya, itu kesannya baik. Ada di desa tertentu kultur ini ada. Ada kalau banyak bertanya itu kesannya anak yang kurang baik. Nah itu terbawa nanti ketika sampai di kelas atau di berbagai forum. Itu salah satu faktor. Terus ada termasuk itu tercipta di lingkungan kelas sendiri. Misalnya dulunya ketika kecil metode pengajaran itu oleh guru atau oleh yang mengajar itu cenderung diceramai saja, terus tidak di pola pembelajarannya itu tidak memberi ruang untuk bertanya. Contoh misalnya gini, kalau di kultur kita sejak kecil, bahkan kalau misalnya kita pulang sekolah kadang oleh kakak kita, oleh orang tua kita ditanya, tadi di sekolah diajari apa? Nah, ada hal yang menarik saya pernah lihat, membaca ya. Di dunia ini yang pinter kan Yahudi. Nah, kalau kultur Yahudi itu anaknya misalnya mulai dari TK, ketika pulang ke rumahnya oleh orang tuanya itu tidak ditanya tadi di sekolah diajari apa, tapi tadi di sekolah tanya apa. Jadi memang dikondisikan terbiasa bertanya karena indikasi nalarnya anak untuk menggiring anak terbiasa nalar itu harus banyak bertanya.
Nah, di kultur kita itu tidak sama. Bahkan kadang di Jawa pun kakek takon nih. Bahkan ketika ada anak tertentu di lingkungan keluarganya begitu bertanya, takon aja sih. Sehingga mampu dia tidak bertanya. Seolah-olah bertanya itu salah. Ini salah satu faktor dari positive thinking. Terus memang ada yang seperti yang sampean katakan. Contoh misalnya, karena kondisi ya, dulu misalnya kita di SD, di SMP, atau di SMA, ketika kita mencoba bertanya, terus pertanyaan kita tidak berkualitas disorau, atau kadang kita bertanya walaupun pertanyaan kita benar, bagus itu. Apalagi waktu pulang sudah mepet gitu ya. Rasanya kalau kita bertanya, nanti oleh guru dijawab, itu akan menunda jam pulang. Oh, kita sudah dibully habis-habisan. Nah, ini menjadi berpengaruh pada psikis. Sehingga memang dia akan menahan, dia tidak akan bertanya karena trauma, mengalami traumatik. Terus ada yang memang menutupi kelemahan. Memang ada itu. Jadi apalagi misalnya kayak saya dulu waktu remaja ya. Ketika di kelas itu ada cewek yang keren, yang bagi saya itu anak ini keren gitu kan ya. Terus kalau kita menunjukkan terbaca bodoh kan malu kita. Ada yang menutupi itu, memang paham. Sebenarnya dia menutupi aja. Dia tidak mau untuk menunjukkan ketidakpahamannya, dan itu dampaknya tidak bagus. Jadi banyak faktor, bisa sih yang fakta-fakta yang kita ketemui. Kita berarti yang pernah saya ketemui, yang pernah sampean ketemu, itu memang begitu. Cuma ada berbagai latar belakang itu. Nah, kalau mengulik di sini, maka lingkungan terdekat itu sebenarnya yang harus memiliki kesadaran agar tidak terjadi seperti itu. Nah, contohnya kalau misalnya kita di keluarga ya, kita sudah punya anak, maka sekolah pertama itu kan di keluarga. Maka di sini kita membiasakan pada anak kita bagaimana anak supaya terbiasa bertanya. Nah, dampaknya gitu. Seperti yang sampean ketahui, kalau ini yang sudah terjadi, maka tidak hanya di ruang kelas saja. Ketika nanti bekerja itu akan begitu juga. Ke bawah ya Pak. Apalagi itu nanti misalnya rapat, pimpinan yang memimpin rapat. Itu kesannya kalau menunjukkan kesan tidak paham, itu mereka gengsi seolah-olah menjadi momok. Padahal kalau yang ideal, bertanyalah jika tidak paham, kan gitu kan. Nah, ini sebenarnya menjadi persoalan di kultur kita. Menjadi persoalan di kultur kita karena kita tidak dibiasakan seolah-olah bertanya itu tidak baik. Dan pengaruhnya jelas, ada fakta ini tuh. Kecuali kita tidak ada fakta, kita tidak pernah menemui fakta, berarti ini kan cuma tafsir saja. Tapi yang jelas, saya juga sering melihat fakta itu, sama juga di lingkungan kerja, dulu di kelas juga menemui. Berarti ini bukan tafsir. Berarti perlu satu sudut pandang. Apa? Perlu kita bertanya ini. Apa yang membuat ini terjadi? Nah, kultur kita punya kultur gengsi yang sangat tinggi loh. Artinya apa? Seperti yang sering saya sampaikan ke anak-anak, termasuk kesamaan juga dulu pernah nyampaikan ketika masih kuliah, masih kita beraktivitas di UKM teater gitu. Pernah bahwa setiap saat kita itu adalah bacaan bagi orang lain. Setiap saat kita itu adalah teks bacaan bagi orang lain. Maka terserah kita apakah kita mau jadi bacaan yang baik atau tidak. Mau jadi bacaan yang penting atau tidak. Mau jadi bacaan yang biasa-biasa saja atau tidak. Itu terserah kita. Atau kita akan menjadi bacaan yang menjenuhkan. Mau jadi bacaan yang membencikan bahkan. Itu terserah kita. Nah, karena kita sebagai teks itu kalau didasari oleh gengsi yang begitu tinggi, yang kan terjadi kayak gitu. Seolah-olah kalau bertanya itu
tidak baik. Seolah-olah kalau bertanya itu kita menjadi tergolong orang yang tingkat pemahamannya lemah, seolah-olah gitu tuh. Nah, kita tidak mau itu. Rata-rata, apalagi bagi pemuda ya, apalagi kayak sekarang milenial, Gen Z, Gen Alpha itu. Rata-rata itu tidak mau orang lain tahu kelemahan kita. Kita itu hanya mau orang lain tahu kelebihan kita. Itu menjadi persoalan mendasar. Sehingga automatically ketika di hadapan orang lain, kita akan menutupi apa yang kita anggap lemah. Karena kita tidak mau orang lain tahu kelemahan kita. Kita hanya mau orang lain tahu kelebihan kita. Sehingga setiap saat kita berusaha menunjukkan kelebihannya. Dan dampaknya itu juga tidak bagus. Karena kita berusaha menunjukkan kelebihan, padahal kita tidak lebih, gitu maksudnya. Berusaha misalnya, atau kalau dalam konteks materi, kalau kita terpengaruh oleh budaya kita, itu ketika kemana kita sok kaya, sok banyak uang, padahal kita nggak punya, itu kan bahaya itu. Bahaya kalau misalnya kita sudah bertekad, gak apa-apa berbahaya pada diri kita. Oke, kalau cuma ke diri kita. Tapi hal demikian itu tidak hanya pada diri kita saja. Yang kena dampak utama adalah yang terdekat dengan kita. Secara otomatis itu. Contoh misalnya, kalau kita seandainya kita sudah beristri, bukan seandainya, kita kan sudah ya, akan saya sudah punya anak, ya, gitu. Yang terdekat. Kalau mindset ini, kultur ini tetap tertanam, membentuk mental kita. Pasangan kita ketika banyak bertanya, kita akan berpandangan yang lain. Karena seolah-olah kalau kita menganggap bahwa orang yang bertanya itu adalah, kita anggap daya pahamnya itu lemah. Padahal itu penting. Begitu juga sebaliknya. Kita menyadari itu, terus yang terdekat tidak menyadari itu. Ketika kita bertanya, kadang menjadi pertengkaran, menjadi perang. Menjadi perang yang tidak bisa dihentikan kadang. Kenapa? Ya karena tidak menyadari itu, bahwa intinya bertanyalah. Nah, dengan seperti itu saya kalau ketemu dengan, kalau saya latihan, bahkan di kelas, saya rubah mindsetnya sekarang. Biasanya saya kalau ke anak-anak, kalau saya di kelas misalnya, saya tidak membersihkan diri, saya mengajar. Ayo kita belajar bersama. Saya selalu memposisikan begitu. Ayo kita belajar bersama. Terus ketika saya berbicara di depan kelas, terus ada mahasiswa yang sibuk mencatat, saya hentikan. Sudah, stop dulu. Jangan sibuk mencatat. Gitu. Loh, kenapa Pak? Tapi sibuklah memahami. Lalu catatlah poin-poin yang dipahami dan catatlah poin-poin yang tidak dipahami. Kalau persoalan mencatat, persoalan teori, sekarang zamannya kemudian mendapatkan keilmuan, apalagi ada KIAI sekarang itu ya. KIAI Sang Maha Intelektual itu ada bukan KAI Pak. Lah ya, KAI bukan. Bukan. Kereta api kalau KAI ya Pak ya. KIAI Sang Maha Intelektual itu mau ditanyakan apa bisa jawab. Iya, kalau zaman berapa puluh tahun yang lalu guru dan dosen itu menang belajar mendahului. Kalau sekarang dosen atau guru berbicara di kelas, mahasiswa pegang HP, bisa saja dicek bener apa enggak sih ngomong, no, kan bisa gitu. Ayo kan bisa gitu. Karena eranya kemudahan. Maka dampaknya ketika saya begitu, berusaha memahami saja. Kalau ada poin-poin yang dipahami, catat poin-poinnya saja, nggak usah terdeskripsi. Terus apa yang tidak dipahami? Catatlah yang tidak dipahami. Secara otomatis berusaha mencatat apa yang dipahami dan berusaha mencatat apa yang tidak dipahami. Begitu saja dia setelah kelas berakhir, dia pasti punya banyak pemahaman dan terbiasa berpikir. Dan mesti saya mewajibkan bertanya atau berpendapat. Kenapa?
Karena saya menggarisbawahi ini, salah satu indikasi kapasitas kita, bahwa kita berkapasitas, kita berkualitas, adalah menghargai pendapat kita dan berani bertanya. Ini yang lupa, kalau zaman dulu lupa, tidak disadarkan. Sehingga apa yang terjadi dulu ya, sampean jelas ngalami, saya juga ngalami. Ketika di kelas, kita diajari dosen yang keren, kita tidak paham, cuma wow, dosen ini keren, wow ilmunya, wah cerita pengalamannya. Cuman begitu saja, tapi pulang keluar dari kelas kita tidak dapat apa-apa. Cuman pernah mendengar, cuman wah keren, ini cuman keren itu aja. Akhirnya tidak berdampak apa-apa kan gitu. Nah, jadi apa yang pertanyaan sampean itu memang banyak sekali fakta. Dan ini sampai di peradaban sekarang, kalau di Indonesia itu belum terselesaikan secara sempurna. Masih banyak kendala-kendala seperti itu. Kenapa? Yang paling mendasar itu tadi ya. Karena kita tidak mau orang lain tahu kelemahan kita. Kita hanya kepingin orang lain itu tahu kelebihan kita. Salah satu dampak yang terbesar, kaum koruptor itu mereka, karena mereka tidak mau diketahui kelemahannya. Dia cuma kepingin tahu apa orang lain tahu kelebihannya. Sehingga walaupun mereka sudah kaya-kaya, masih ingin memperkaya diri supaya tampak kelebihannya, kehebatannya yang terbaca. Begitu sudah ada indikasi, sudah mau diketahui oleh pihak-pihak yang berwajib, dia berusaha nyuap sebesar apapun kalau dia selamat. Kenapa? Karena dia tidak mau diketahui kelemahannya. Berani menutup-nutupi sehingga undang-undang pun diterobos, berbagai sistem diterobos. Itulah salah satu faktor yang membuat di negeri kita carut-marut, itu kan itu. Dan ini harus berangkat dari kesadaran bersama, karena itu sudah kultural. Ini salah satu, bukan hal sepele itu sebenarnya ya. Pertanyaan sampean itu bukan hal sepele. Nah, dampaknya apa? Dampaknya juga kalau misalnya sudah menjelang musim pencalonan, iya, Pak. pemilihan, semua yang baik-baik saja. Dan masyarakat silau dengan itu. Wah, ini semua memamerkan kebaikan ini. Dan pada saat jadi, semua begitu. Gitu. Ini bukti ya. Ini bukti. Maka saya jadi ingat dengan statementnya Prof. Mahfud MD. Kekayaan alam Indonesia itu seandainya dikelola secara profesional berdasarkan undang-undang, tidak dikorupsi, semua warga negara Indonesia itu akan mendapatkan 20 juta per bulan tanpa bekerja. Tanpa bekerja dapat itu. Sekarang kita bekerja itu tersiak-siak lagi, itu semua kemana kan itu. Ini salah satu dampak yang dianggap sepele. Yang dianggap sepele bahwa kita cuman pingin orang lain tahu kelebihan, tidak boleh tahu kekurangan kita. Salah satu yang membuat seseorang gampang galau, ada salah satu faktor itu yang itu terjadi di luar kesadaran kita. Bahwa sadar menggerakkan kita ke sana. Karena kita tidak open mind. Contoh misalnya kayak kita, seandainya orang lain tahu kelemahan kita, ngapain sih? Memang kita langsung kecer-kecer gitu. Dia kan enggak juga toh. Misalnya orang lain tahu kelemahan kita, ya ngapain? Justru ya enggak apa-apa lah. Ya ini kita kan masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Kalau masing-masing orang punya kelemahan, punya kekurangan dan kelebihan, kenapa kok tidak mau kekurangannya diketahui? Kok yang dimau cuman kelebihannya saja diketahui? Padahal kita sesadar-sadarnya masing-masing orang itu punya kekurangan dan kelebihan. Siapapun
apapun yang ada di dunia ini. Coba, kita ini nggak akan seperti ini kalau Nabi Adam ini nggak punya kelemahan. Gara-gara buah holdi itu kita menjadi begini. Toh. Bahkan Nabi Muhammad itu punya kesalahan karena memang sudah dihapus kan itu. Tapi termasuk hikmah juga ya Pak ya. Dari kelemahan itu sampai ketahui itu ada hikmah juga ya. Kita bisa punya banyak saudara dari Bani Adam kan begitu Pak ya. Betul, itu hikmah. Nah ini kalau kita artinya tidak semua kelemahan itu bisa menjadi menjadi pukulan keras terhadap kita. Bukan. Nah iya memang iya. Karena memang tidak satupun orang yang tidak punya kelemahan. Karena itulah that's life gitu ya. Makanya ada itu dalam hitam ada titik putih, dalam putih ada titik hitam. Itu terjadi di mana-mana begitu. Dan bahkan tidak mungkin dalam hidup ini putih saja, tidak mungkin dalam hidup ini hitam saja. Terjadi pada semua orang. Sebajing-bajingannya orang itu masih ada putihnya. Sealim-alimnya orang pasti ada hitamnya. Kenapa? Karena masih hidup di dunia ini mesti ada itu. Nah, cuma ketika kamu ngomong hikmah barusan, saya teringat pada Mbah Sokrates itu. Mbah Sokrates itu. Nah, kalau Sokrates itu bilang, strong thing is thinking the idea, average or middle thing is thinking the happen, low thing is thinking the people. Maksudnya, bagi Sokrates, strong thing itu think the idea. Menengah, middle thing the happen, kejadiannya, peristiwanya. Itu menengah bagi Sokrates. Terus yang low itu bawah, itu think the people, sosoknya. Misalnya sekarang kita ini, saya berbicara dengan sampean. Pasca pembicaraan obrolan ini, ketika yang teringat adalah sosok Sindunya, berarti low thing. Ketika yang teringat adalah peristiwanya ini, berarti middle thing. Tapi kalau yang teringat adalah idenya, idea ini dalam artian value ya. Kalau di bahasa kita hikmah. Nilai atau hikmah ya. Nah, hikmah itu bukan serta-merta terhadap apa yang terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Misalnya yang terjadi itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ketika kita mampu memetik hikmahnya, kata Sokrates itu kita itu think the idea. Nah bagi kita di kultur kita, seolah-olah adil itu yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kalau yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, seolah-olah tidak adil. Gitu ya. Nah, sedangkan tidak semuanya betul. Yang adil itu harus sama gitu kan ya. Untungnya Tuhan itu tidak mudah jenuh ya. Untungnya Tuhan itu sangat kuasa. Coba Tuhan itu kayak kita, langsung kita itu diajak tukar-tukaran paling sama Tuhan. Emang saya bodoh. Ayo tukar-tukaran, kamu jadi Tuhan, aku jadi kamu. Nah, sebenarnya di situ memang yang dinamakan dinamika hidup. Yang dinamakan life itu karena memang ada kekurangan dan kelebihan. Termasuk kemalaikatan dan keiblisan itu kan di situ. Jadi kalau kita tidak berbicara sosoknya, jadi berbicara value, pada saat keiblisan itu ditekan, maka yang menonjol adalah kemalaikatannya. Ketika kemalaikatan ini ditekan, maka yang menonjol adalah keiblisannya. Ya. Nah, pada masing-masing manusia, siapapun ada sisi kemalaikatannya, ada sisi keiblisannya, siapapun, apapun tampilannya, gitu. Nah, ini pengaruhnya di mana? Kesadaran ini betapa pentingnya untuk sebagai pintu untuk membongkar, untuk mengurai lagi kultur-kultur yang kira-kira berdampak tidak baik pada common sense. Common sense itu pandangan publik, kesadaran publik namanya. Iya. Begitu. Jadi yang ini Pak, yang
orang yang tidak bisa menjabarkan ketika dia ditanya gitu. Itu termasuk gimana itu, Pak? Artinya paham apa itu masuk yang tadi dipanjang lebar sampai dijelaskan itu? Apa cuman menutupi aibnya itu? Punya kecenderungan ke sana. Ke sana ya, Pak. Iya. Ya. Kalau sudah nggak bisa menguraikan, artinya kalau udah bisa menguraikan, dia paham. Kalau nggak bisa, kemungkinan besar dia tidak paham. Nah, kemungkinan besarnya di situ. Kemungkinan ke sana. Karena apa? Kalau kita melihat dari sudut budaya kultur tadi itu ya, kita punya kecenderungan cuman kepingin diketahui kebaikannya, kelebihan saja oleh orang lain, tidak mau diketahui kekurangannya, maka disitulah dia pura-pura paham. Pura-pura paham. Kalau dia paham, pasti bisa menjelaskan, bisa menguraikan. Kenapa? Kalau kita mampu menguraikan, yang terbaca adalah kelebihannya. Di situ. Jadi pura-pura, memang. Toh kita pun begitu. Toh kalau kita paham, kita pasti bisa menguraikan. Kalau di dunia apa namanya? Dunia belajar, orang yang menutupi aib dengan bilang paham sedangkan dia tidak paham, atau dia punya alasan, oh enggak, saya bisa paham, cuman nggak bisa menjelaskan gitu. Itu efeknya apa, Pak? Kalau dunia pendidikan itu, efeknya bahaya sekali. Dampaknya sekali. Dindingnya begitu tebal, menyulitkan kita memahami sesuatu. Artinya dia tidak bisa berkembang ya, Pak ya? Betul. Jadi orang yang tidak open, yang tidak mau orang lain tahu kelemahan kita, itu justru menjadi dinding besar untuk memahami yang lebih banyak. Begitu ya. Nanti kalau itu dibiarkan terus, itu akan membentuk mental. Ketika sudah membentuk mental, dibiarkan terus akan mengkarakter. Kalau sudah mengkarakter, maka mewarnai setiap keputusan dan setiap pilihan. Bayangkan, setiap keputusan dan setiap pilihan itu diwarnai oleh kepura-puraan. Ya. Gitu. Itu sulit. Secara dalam konteks meditasi, dalam konteks energi pun begitu. Yang tidak mau open itu energinya kecil, energinya negatif. Sehingga untuk memahami yang lebih jauh, itu mesti sulit, sehingga progresivitasnya tidak tampak. Maka lambat laun itu terjadi stagnan, tidak ada perkembangan. Nah, selanjutnya kalau dihadapkan pada peristiwa yang begitu besar dalam kehidupan ini, stres dia. Galau. Iya. Galau. Iya. Karena dari awal dia masih belajar, ada apa? Betul. Masih dunia belajar, dia menutupi kebodohannya gitu, aibnya gitu. Akhirnya ketika masuk ke dunia realitas, ya, udah lulus misalnya, ataupun nanti udah masuk ke dunia kerja, akhirnya kayak gitu, Pak ya. Akan stres karena ya udah nggak open mind dari awal. Betul. Dalam dunia kerja pun begitu. Integritas. Sekarang kan gini toh. Sampean kan sudah bergerak di dunia kerja. Ya, di dunia kerja itu kan setiap perusahaan itu kan ada visi misi. Bagaimana untuk mewujudkan visi misi harus dengan sistem. Nah, bagaimana wujudkan sistem ini? Realisasinya sistem itu SOP. Nah, siapa yang mampu menjalankan sesuatu pekerjaannya sesuai dengan SOP? Siapa? Dia adalah yang berintegritas. Nah, integritas salah satunya itu adalah jujur. Jujur itu adalah menyadari kekurangan dan kelebihannya. Bahkan kalau dia cuma menyadari kelebihannya saja, dia tidak jujur. Yang berintegritas ini, yang punya progresivitas nanti, punya lompatan-lompatan di dunia kerja ini, yang karirnya cepat, yang ini. Bukan yang merasa lemah saja, bukan yang merasa pintar saja, tapi yang menyadari bahwa memang masing-masing paham, itu loh kekuranganku, ini loh kelebihanku. Itu yang nantinya punya lompatan-lompatan. Iya. Cepat ya, Pak. Kalau ada jenjang karir berarti jenjang karirnya akan cepat gitu kan. Karena dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Sampean nanti misalnya di dunia kerja, sampean sudah mimpin atau menjadi kepala divisi, atau sampean akan menemukan itu. Sampean akan lebih bangga pada bawahanmu yang di situ menyadari kekurangan dan kelebihannya. Dan sampean pasti jibek, pusing melihat bawahan yang sok pinter. Pasti itu.
Tapi bagi orang yang jujur ini kekurangan dan kelebihannya. Nah ini testimoni toh ke sampean dah. Begitu di dunia kerja sampean mencoba begini, sampean dia mana-mana. Jangan mas, jangan mas. Berarti yang sampean tunjukkan pada saat itu, inilah aku memang punya kekurangan tapi justru itu yang dia eman-eman, bukan yang saya jangan sampai pada atasan kekurangan saya tampak, kelebihan saya. Itu nggak usah berhari-hari. Satu hari aja berpikir gitu. Atasan itu tahu kalau dia pura-pura. Nah pura-pura dampaknya apa kalau bahasa yang lebih ekstrim? Punya kecenderungan untuk menjilat nanti. Dan ini sama sekali tidak diinginkan oleh perusahaan, tidak diinginkan oleh atasan. Dan karirnya ini pasti tidak progresif. Karena atasan juga paham, ini bahaya kalau di atas. Biasanya. Ini memang tidak seberapa pintar. Tapi dia punya ketulusan. Ini yang dibutuhkan. Ketulusan gitu. Jadi kejujurannya itu Pak ya. Betul, jujur memang. Jujur itu sebagai landasan untuk belajar apa-apa. Semuanya. Kalau kita sudah jujur, maka kita akan memudahkan. Misalnya, ada seseorang yang berangkat dari nol untuk di dunia kerja yang misalnya ngelamar kerja, terus kebetulan kok diterima. Sebenarnya pekerjaan itu berangkat dari nol, belum tahu apa-apa. Tapi kalau orang jujur bahwa menyadari itu semua, itu cepat bisa itu. Bahkan tanpa dibilangi, lihat sekitarnya saja itu cepat bisa. Tapi kalau nggak jujur, itu sulit bisa itu. Nah kalau ditanya pasti dia kayaknya, paham. Tapi secara aplikatif itu pasti kurang nanti. Lah itu bakal ketahuan dari situ ya Pak ya. Iya. Jadi kalau dunia dunia pendidikan, cara mengetahui dia paham atau enggak, meskipun dia udah ditanya dia jawab paham, itu mereka bisa ngeles, oh saya paham cuman nggak bisa menguraikan, gitu kan ya. Kalau di dunia kerja nanti pas di lapangan, actionnya gitu kan. Dan itu kalau di dunia riset melihat data, buktinya, ya buktikan aja. Buktikan aja kalau paham atau enggak. Makanya sekarang sering belakangan ini bahkan di sebuah manajemen di perusahaan, bagaimana sih untuk memulai bekerja atau bagaimana sih untuk memulai usaha? Memang secara standar manajemen itu harus ada planning, nanti doing, checking kan itu secara standar. Tapi sekarang bagaimana? Gak usah bagaimana, do saja. Do. Maka nanti akan tahu gitu. Akan berkembang sendiri. Iya. Jadi begitu. Siap. Iya. Sudah? Nah, kalau masih ada yang belum jelas, kita ketemu lagi. Oh, siap Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.